Halo Sobat Belajar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Rifki. Di sini kita akan bersama-sama belajar mengenai apa? Ya, gelombang stasioner ujung terikat. Materi fisika kelas 11, salah satu subbab dari materi gelombang mekanik. Ya, oke sekarang kita mulai aja deh. Bagi teman-teman Sobat Belajar yang mungkin menyukai bermain alat musik, ya nggak harus yang bermain juga sih, mungkin untuk sobat belajar yang mengetahui alat-alat musik, khususnya alat musik klasik, pernahkah sobat belajar pernah istilah alat musik dewa? Jadi apa sih alat musik dewa itu? Oke, jadi kalau sobat belajar lihat kenapa disebut alat musik dewa, ya ini dia alat musiknya. Kenapa sih disebut alat musik dewa? Ini alat musik apa ini? Iya, harpa, namanya harpa. Alat musik harpa ini disebut dengan alat musik dewa atau alat musik malaikat karena terkenal oleh suara keindahannya. Jadi suaranya ketika kita memainkan alat musik harpa ini terdengar merdu, suara indah, dan ini sudah ada sejak zaman Mesir kuno, itu sudah 5000 tahun silam atau 3000, pada tahun 3000 sebelum Masehi. Jadi pada zaman Mesir kuno di makam-makamnya, di dinding-dindingnya itu ada gambar dari harpa ini. Jadi kalau kita lihat gambar fullnya seperti apa harpa, ya ini dia. Jadi harpa itu ada ukuran, ada yang kecil juga ada yang besar. Ukuran yang kecil itu sekitar 60 cm, dia terdiri dari 22 senar, ataupun yang besar dia ukurannya 180 cm, memiliki 47 senar ya. Oke, bagian-bagian dari harpa ini ada senarnya tentunya, kemudian ada papan suaranya, juga ada necknya, ada lehernya. Ya, jadi karena kita fokusnya di sini belajar gelombang, apa yang pengen aku kenalkan dari harpa ini, gelombangnya di mana gitu. Oke, jadi kalau misalkan kita tahu cara memainkan alat musik gitar ya, dengan dipetik, sama. Harpa ini, alat musik dewa ini, caranya dimainkan juga dipetik. Jadi kalau kita perhatikan ketika kita senarnya kita goyangkan, kita getarkan, dia akan menghasilkan getaran. Kemana getaran ini akan terhambat gitu ya. Getaran ini akan terhambat ke atas dan juga ke bawah, menghasilkan suara yang merdu sekali seperti suara malaikat katanya. Jadi itulah alasan kenapa alat ini disebut alat musik malaikat. Oke, kalau getarannya akan merambat ke atas, tapi kalau kita lihat dari fisiknya dia akan getaran merambat ke atas dan juga ke bawah, tetapi dia mentok di sini. Jadi apa yang akan terjadi dengan getaran ini? Dia akan hilang kemana? Apa yang akan terjadi? Itu yang akan kita pelajari di episode kali ini. Jadi kita fokus ya, karena kita sebagai siswa yang mempelajari fisika ya, kita lihat fisikanya ya, bukan bermain nada dasarnya gimana, kita bermain membuat iramanya seperti apa, kita nggak fokus di situ, kita fokus ke fisikanya ya. Oke, jadi itu dia sobat belajar, siapkan dirimu, siapkan alat tulismu jika perlu mencatat, karena nanti ada poin-poin penting yang mungkin sobat belajar perlu mencatatnya. Jangan kemana-mana, bersiap ya, karena belajar sekarang mudah. Ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Halo Sobat Belajar, sekarang kita masuk ke materinya yuk. Tadi kita sudah menyinggung harpa, ada getarannya merambat ke atas, yaitu kita tahu itu ada salah satu dari gelombang yang berjalan. Oke, jadi aku mundur dulu sedikit. Kita mengulang mengenai persamaan gelombang yang berjalan. Jadi persamaan gelombang berjalan ini secara umum dituliskan dengan persamaan yang ini. Yaitu apa simpangannya? Jadi kalau kita lihat ada gelombang ada suatu getaran merambat di suatu tali dari A ke titik P ini, dia berjalan, maka berjalan ke kanan ya. Maka persamaan gelombangnya Y-nya ini ada, Y-nya simpangannya. Jadi misalkan Y-nya ini 1, maka simpangan terjauhnya 1 atau saat di atasnya 1 cm ya. Oke. Kemudian ada apa lagi di sini, kita akan kenal dengan A. A ini apa? Amplitudo. Amplitudo itu ada simpangan terjauh yang dimiliki oleh gelombang ini. Jadi simpangan terjauhnya adalah ini ya, atau yang ke bawah. Itu A. Saat di puncak ataupun di lembah. Kemudian kita akan kenal omega dan juga A ya. Itu persamaan umum dari persamaan gelombang berjalan. Oke. Karena kita tadi bahas ketika kita bahas harpa, dia senarnya bergetar, dia akan ke atas dan juga ke bawah, tetapi dia akan mentok ya itu ya. Kita lihat ya, dia nggak infinite. Jadi apa yang terjadi dengan gelombang itu? Maka gelombang itu akan terjadi
pemantulan yang selanjutnya akan kita kenal dengan gelombang stasioner. Itu artinya apa sih? Salah satu fenomena alam ya yang sering terjadi di sekitar kita. Jadi gelombang stasioner ini adalah gelombang hasil dari interferensi dua gelombang yang mempunyai amplitudo yang sama dan juga frekuensi yang sama, tetapi arahnya berkebalikan, berlawanan ya. Oke, kalau kita lihat tadi di harpa itu, kalau kita petik harpanya, mungkin getarannya akan merambat ke atas saat dibentok di lehernya, maka dia akan berbalik berlawan arah. Ingat, stasioner ini maksudnya ada untuk khusus gelombang yang amplitudo dan frekuensinya sama, karena asalnya sama, petikannya sama ya. Jadi ketika dia berbalik, tentu saja identitasnya sama, amplitudenya sama, frekuensinya juga sama, tetapi tentu arah rambatnya yang berlawanan. Kalau kita metik harpa tadi satu ke atas, maka nanti akan balik ke bawah, arah rambatnya ya. Cuman gimana fisiknya, kita nanti akan lihat di sini. Secara fisiknya untuk gelombang stasioner yang ujungnya itu terikat ya. Jadi untuk ujung yang terikat, kita lagi fokus ujung terikat. Ada juga ujung yang bebas. Kita di episode kali ini kita belajar yang ujung yang terikat dulu ya. Jadi di ujung terikat ini ketika ada getaran merambat, gelombang merambat ke kanan, ini terikat ya, mentok ya, dia mentok kan, sama seperti harpa tadi ya, dia mentok. Maka ketika dia merambat saat bertemu di ujung, dia akan berpantul, tetapi pantulannya ini ke bawah ya, dia jadi berlawanan arah, berlawanan arah tentu, tetapi amplitude jadi terbalik ya. Jadi ini ujung yang terikat ya, ingat saat datang amplitude jadi terbalik. Jadi kalau kita terjemahkan menjadi matematisnya seperti apa, pertama kita lihat kita punya persamaan gelombang, umumnya ini bentuknya kayak gini ya, karena dia merambatnya ke kanan maka ini minus kx biasa, amplitude juga sama. Tapi kita lihat untuk gelombang yang keduanya, yang pantulannya ini, kita lihat bahwa amplitude tadi saatnya dia di atas, maka jadi di bawah, jadi negatif. Jadi harusnya ini jadi negatif yang kedua ya. Kemudian kalau kita lihat sini ya A-nya amplitude jadi negatif. Kemudian karena dia merambatnya dari berlawanan arah dari kanan ke kiri, maka ini jadi X-nya ini yang di sini harusnya jadi minus X semua minus jadi positif ya, maka yang di sini jadi positif. Oke, maksud arti jadi gitu ya. Jadi yang berbeda adalah arah rambatnya yang X ini, dan juga dia beda fasenya berbeda 180 derajat, jadi dari positif menjadi negatif ya. Udah dipahami? Oke, jadi kita sudah tahu ini, maka untuk mencari persamaan gelombang stasionernya itu menjadi persamaan yang baru ya. Jadi persamaan yang baru itu antara interferensi atau penjumlahan dari dua persamaan gelombang ini yang kita punya, yaitu ya simpel aja, Y sama dengan Y1 tambah Y2. Oke, jadi gimana persamaan yang barunya? Aku akan coba turunkan di sini ya. Kita turunkan bersama. Oke. Kita tadi punya Y1. Oke, ingat karena dia berlawanan arah jadi plus kx, kemudian dia jadi yang fasanya dia atas jadi di bawah, jadi dia menjadi minus ya. Sekarang kita jumlahkan menjadi persamaannya baru. Nah, kita coba turunkan. Mungkin sobat belajar kalau ngeliat di buku udah ada langsung ya rumusnya, udah ada gitu. Tapi gimana itu asalnya dari mana? Oke, jadi asalnya dari sini. Ini persamaan yang baru, Y1 tambah Y2. Oke, kita tambahkan aja. Sama-sama punya A, jadi A-nya aku keluarkan. A sinus omega T min kx, ini minus ya, min sinus omega T plus kx. Oke, satu min, satu yang ini, jadi pengurangan. Nah, kalau sobat belajar agak mengingat kembali, mundur sebentar, untuk ini trigonometri, ini ada di matematika ya, pertama trigonometri, untuk
pengurangan sinus, maka ini akan nilainya sama dengan, tulis pakai warna biru ya untuk beda, jadi 2 cos, misalkan nggak gini, ada sinus alfa dikurang sinus beta sama dengan 2 cos alfa plus beta sinus alfa minus beta. Ini trigononya ya, ini kita nggak dalami kenapa bisa begini, selalu aja bisa pelajari lagi di bab trigonometri di matematika ya. Dan kita pakai aja di sini, sinus alfa dikurang sinus beta sama dengan 2 cos alfa tambah beta, berarti jadi di sini jadi 2a cos omega t minus kx. Yang pertama, omega t minus kx ditambah ini yang pertama, ini masih yang cos alfa tambah beta, ini alfa, ini beta ya. Masih ditambah kemudian yang sinusnya, ya sinusnya dikurang alfa dikurang beta. Alfanya yang ini omega t minus kx dikurang omega t plus kx. Oke. Maka persamaan yang barunya kita dapat y sama dengan 2a cos, kita lihat gini. Di sini omega t minus kx, kita lihat yang cosnya dulu ya. Omega t minus kx ditambah omega t. Jadi, oh iya, ini ada setengahnya, ini kurang nih. Ini ada setengahnya, setengah alfa beta. Ini setengah alfa dikurang beta ya. Ada setengahnya. Jadi di sini ada setengahnya di sini. Berarti di sini ada setengahnya ya. Ini juga ada setengahnya. Oke, lanjut. Omega t tambah omega t jadi 2 omega t kali setengah jadi omega t aja. Kemudian kx-nya minus kx ditambah kx 0 ya. Jadi dia hilang. Jadi sisanya di sini hanya omega t. Oke, kemudian cos-nya. Oke, sekarang sin-nya ya. Sin-nya kita lihat apa yang saling menghilangkan di sini. Omega t dikurang omega t, jadi saling menghilangkan. Yang ini kx yang saling menghilangkan, kalau yang ini omega t nya saling menghilangkan. Jadi sisanya apa? Sisanya sinus setengah minus kx ditambah dikurang kx. Jadi minus kx dikurang kx. Jadi minus 2kx ya. Dikali setengah jadi minus kx saja ya, minus kx. Oke, ada sinus minus alfa sama dengan minus sin alfa. Ini matematika trigono. Belajar bisa cari langsung nanti. Karena di sini y-nya sama dengan minus 2a cos omega t sinus kx. Karena dia minus, artinya apa minus? Jadi saat dia memantul, inilah tali, saat dia memantul, kan dia mulainya arti minus di sini. Saat dia memantul berarti dia mulai dari bawah ke kanan, jadi ke kanan, ke sana. Karena kita ingin ambil yang mudah, maka saat memantul dia pertama mantulnya dari atas, gitu ya. Jadi kita ambil positif, jadi di sini positif. Selesai. Jadi persamaan kita yang baru adalah y sama dengan 2a cos omega t sinus kx. Ya, yang di cos itu omega t, yang di sinus itu kx. Oke? Mudah kan ya? Jangan terbalik ya. Jadi ini turunannya kita bisa, ini ada trigono sedikit. Kita balik ke sini. Persamaan gelombang stasionernya untuk yang ujung terikat maka menjadi seperti ini ya. 2a sinus kx ya, tadi kita tahu omega tadi cos aku pindahin ke depannya nggak apa-apa, sama aja. Jadi sinus kx cos omega t. Jadi pokoknya ingat yang omega t itu ada di cos, kx-nya ada di sinus ya. Mudah sekali, mudah dipahami. Sekarang itu dia, sekarang kita coba aja ya. Lanjut ke contoh soal gimana cara menggunakan persamaan gelombang ini.
Ini turunannya sobat belajar, kalau lupa bisa turunkan sendiri ya. Jadi kita sudah turunkan bersama, senang sekali. Kita masuk ke soal nomor 1, kita bacakan soalnya bersama. Di sini ada pemantulan. Jadi dari gelombang akibat pemantulan terbentuk gelombang stasioner dengan persamaan berikut. Y sama dengan 0,5 sin 0,4 dan seterusnya meter. Dari persamaan tersebut kelajuan gelombang pantulnya berapa? Itu yang ditanya. Kelajuan gelombang pantulnya. Jadi yang ditanya adalah cepat rambatnya. Kita tahu dari bentuk umumnya aku tulis di sini aja. Y sama dengan 2A. Jadi sinus dulu ya, sinus kx cos omega t. Ya. Diingat, kita lihat dari persamaan tersebut kelajuan gelombang pantulnya berapa. Oke, jadi kalau sobat belajar masih ingat mencari kelajuan itu adalah V sama dengan lambda dibagi lambda F ya, lambda F ya. Gimana kita cara mencari lambdanya? Ingat K, persamaan K. Aku tulis juga rumusnya di sini. K itu sama dengan 2pi dibagi dengan lambda, kemudian omega adalah 2pi F. Ya. Kita ingat, lihat bentuknya K, berarti kalau dengan bentuknya seperti ini, maka K-nya yang mana? Yang ini ya, 0,4 pi, kemudian omeganya yang mana? Pi-nya kita masukin aja jadi 10 pi. Jadi kita bisa tahu lambdanya, lambda K sama dengan 2 pi per lambda sama dengan 0,4 pi. Lambdanya sama dengan 2 pi dibagi dengan 0,4 sama dengan pi-nya kita coret, 2 dibagi 0,4 berarti 5 ya, 5 meter. Kemudian mencari yang kedua, mencari F-nya. Kita belum tahu F-nya, frekuensinya. Kita tahu dari omeganya. Kita tahu omega sama dengan 2πf sama dengan omeganya 10 pi. F-nya sama dengan 10 pi dibagi dengan 2 pi. Ya. 10 bagi 2 berarti 5. Oke, mudah sekali. Sekarang saatnya kita lanjut mencari V-nya. Jadi V sama dengan lambda S. Kita tahu lambdanya tadi 5, F-nya 5 Hz juga, jadi 5 kali 5. Dengan 25. Di kecepatan rambatnya di kasus yang ini adalah 25 meter per second ya. Oke, mudah sekali kan ya? Mudah dong tentunya ya. Itu dia, ingat persamaannya ini, 3 persamaan ini sobat belajar harus menguasainya, dan juga bentuk umumnya seperti ini untuk yang ujung terikat. Kalau ujung bebas nanti beda lagi ya. Kita fokus yang ujung terikat dulu. Ini kita tahu K-nya yang ini aku lingkarin merah, kemudian omeganya, pi-nya kita masukin aja 10 pi. Dan seterusnya kita dapat cepat rambat gelombangnya ya. Oke, itu dia soal nomor 1 kita. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, di soal nomor 2. Di soal nomor 2 ini ada sebuah tas tali yang panjangnya 100 cm dan juga direntangkan secara horizontal. Salah satu ujungnya digetarkan harmonik naik turun, kemudian ujung lainnya terikat. Ya, ini ujung lainnya terikat. Oke, frekuensinya sekian, amplitudonya sekian. Sekarang yang ditanya apa? Getaran harmonik tersebut merambat ke kanan sepanjang tali dengan cepat rambat. Ya, letak perut keempat dari titik asal getaran adalah berapa? Oke, jadi yang ditanya adalah letak perutnya. Ini perut. Oke, jadi letak perut, kalau aku gambarkan dulu, ini gambar di mana ya? Ini deh. Oke. Dia merambat ke kanan. Oke, tadi kita lihat kalau ujung terikat itu berarti dia terikat di sini ya.
gelombang baliknya dimulai dari simpul. Jadi simpul itu gimana? Aku coba aku gambar dulu. Oke. Karena terikat berarti dia mulai dari simpul. Kemudian ini yang simpul itu yang di tengah-tengah ini ya. Kalau perut itu yang puncak sama lembah. Jadi puncaknya yang pertama, perut yang pertama adalah yang ini, puncak. Kemudian yang perut kedua yang ini. Kemudian yang ketiga ya, yang atas lagi. Kemudian yang empat yang ini. Nah ini dia. Jadi yang ditanya adalah letak perut keempat dari titik asal getaran. Jadi misalkan asal getarannya ini. Karena kita nggak tahu ya. Persamaan kita kan dimulai dari kanan. Jadi kita hitung dulu dari jarak ini berapa. Jadi kita tinggal kurangin jarak keseluruhannya ya. Jarak ini dari sini ke titik pantulnya berapa? Itu kita cari, kita lihat dulu. Kalau secara gambar, secara analisis gambarnya, ini aku nggak ngasih tahu. Kalau sobat belajar mungkin ingat ada rumus untuk mencari ini ya. Letak perutnya berapa, letak simpul ke berapa itu ada rumusnya. Cuman aku coba dulu jelasin bagaimana pemahaman gambarnya seperti apa. Kita lihat, yang ditanya adalah perut keempat, maka perut keempat 1, 2, 3, 4 yang ini. Jarak dari sini ke sini ada berapa gelombang? Ada berapa gelombang? Nih, kalau kita lihat dari ujungnya ya. 1 di sini, 2, ini belum nyampe 2. 2, 3/4. Jadi ada 2, 3/4 gelombang. Ada 2, 3/4 gelombang. Itu jarak letak perutnya. Sekarang kita belum tahu nih lambdanya, panjang gelombangnya kita belum tahu. Gimana cara mencari panjang gelombang? Dari sini. Kita tahu bahwa Pi sama dengan lambda F, maka lambdanya sama dengan Pi bagi F. Pi-nya adalah 4,5 dibagi dengan 1/8. 1/8 karena di bawah, maka ya dia balik lagi ke atas ya, dia naik ke atas. Jadi 4,5 kali 8 berapa? 4,5 kali 8, 4,5 kali 8 berarti 9 kali 4, oke, 36 cm per ya nggak begitu. Jadi satu gelombangnya 36 cm. Jadi satu gelombang ini ada 36 cm. Karena kita bisa cari yang ini. Aku balik ke tulis merah, berarti 2/3. Perut 4 sama dengan 2/3. 2 kali 3/4. 2 3/4 dijadiin pecahan berapa? 2 kali 4 8, 8 tambah 3 8 tambah 3 11. Jadi 11/4 lambda sama dengan 11/4 dikali 36. 36 bagi 4 berapa? 9. Salah ya. 1 3/4, ini bukan 2, ini 1. Nah, baru benar. 1 3/4 nya ini bukan 11. 1 kali 4, 4 tambah 3 7. Ini bukan, jadi 7/4 ya. 7/4 dikali 36. 36 bagi 4 9, 9 kali 7 63. Jadi jarak dari sini ke sini 63 cm. Jarak dari titik pantulnya ya. Yang ditanya adalah jarak dari asal getarannya. Berarti simpel aja langsung. 100 dikurang 63 sama dengan 37 cm ya. Itu jarak sebenarnya ya. Jarak dari asal getaran. Kalau asal getaran berarti di sini ya. Misalkan asal getarannya di sini ini ya. Misalnya ini asal getarannya di kiri, dari sini ke sini 100 meter, kalau dari sini ke sini 63, maka sisanya tinggal 100 kurang 63, 37 cm. Mudah kan ya? Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 3. Soal nomor 3 ini, pada tali yang panjangnya 2 meter dan juga ujungnya terikat pada tiang menimbulkan gelombang stasioner. Jika terbentuk 5 gelombang penuh, gimana
terbentuk 5 gelombang penuh di panjang 2 meter itu, maka letak perut ketiga dihitung dari ujung terikat adalah berapa? Oke, kita coba gambar lagi. Coba gambar ya. Tangan enggak, ini talinya 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 ya, dan seterusnya. Kita nggak bisa gambar 5 gelombang, tapi kita udah cukup yang kita perlukan. Yang ditanya adalah letak perut ketiga. Letak perut ketiga ya. Ini perut pertama, ini perut kedua, dan juga ini perut ketiga. Jadi berapa? Jadi ada berapa gelombang ini? 1/4. Jadi ada 1/4 gelombang. Ini berarti 4 tambah 1, 5. 5/4 gelombang. Ada 5/4 gelombang. Karena kita cari dulu panjang gelombangnya berapa. Kita lihat. Sepanjang 2 meter itu ada 5 gelombang. Jadi kalau kita tuliskan matematikanya, berarti 5 gelombang sama dengan 2 meter. Betul? Betul. Maka satu panjang gelombangnya adalah 2/5 meter. Nah, kita masukin ke sini 5/4. Perut ketiga ya. Perut ketiga sama dengan 5/4 dikali lambda sama dengan 5/4 dikali dengan 2/5. Oke, kita lihat. 5 sama 5 kecoret. Ya, jadi sisanya adalah 2/4 sama dengan 1/2 sama dengan 0,5 meter. Jadi panjang gelombang letak perut ketiga adalah 0,5 meter. Ya, mudah sekali kan sobat belajar ya. Ya, atau 50 cm lah ya. Kalau ditanya cm ya. Oke, jadi sudah sampai di ujung episode ya. Kita baru bahas 3 soal, tapi nggak apa-apa, semoga bermanfaat untuk sobat belajar di rumah. Senang sekali bisa menemani sobat belajar hingga sekarang ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa dicatat tadi ya, poin-poin penting, langkah-langkahnya gimana untuk mencari letak perut dan juga simpulnya ya. Oke, karena belajar sekarang mudah, ayo belajar. Bye-bye. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!